Diana bertemu Benny saat mobilnya mogok di pinggir jalan desa. Ia meremehkan Benny, bahkan mengejeknya. Benny justru menatap wajah Diana dengan simpati, lalu berkata, "Penyakitmu bukan di kulit, tapi di hati." Namaku Diana Pramudia. Dulu, cukup sebut namaku di kalangan elit Jakarta dan semua orang tahu siapa aku. Bukan karena kekayaan, meski saham perusahaanku, Pramudia Land, pernah menyentuh angka triliunan, tapi karena wajahku. Ya wajah, itu senjata utamaku. Senyumku pernah menghiasi sampul majalah Forbes Indonesia. Matamu tak bisa berbohong, katanya waktu itu. Tapi sekarang mataku hanya bisa menatap cermin dengan rasa malu yang menggerogoti jiwa. Aku tinggal di lantai 42 Menara Bumi Indah, Jakarta Selatan. Apartemenku seluas 300 meter persegi, dengan lantai marmer Italia, dapur minimalis dari Jerman, dan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang memperlihatkan gemerlap kota di bawah, seperti dunia yang kupimpin dulu, teratur, berkilau, dan tak tersentuh. Tapi sekarang, jendela itu kubalikkan tirainya setiap pagi. Aku tak tahan melihat bayangan diriku sendiri. Penyakit ini datang diam-diam, seperti pengkhianatan dari dalam tubuhku sendiri. Awalnya hanya bercak kemerahan di pipi kiri. Kukira alergi. Kubawa ke dokter kulit terbaik di Jakarta, Dr. Larasati, yang pernah merawat istri duta besar. Ia memberiku krim steroid mahal, tapi bercak itu tak hilang. Malah menyebar. Dalam 3 bulan, wajahku seperti peta perang, kulit bersisik, luka terbuka, nanah yang tak kunjung kering. Aku tak bisa lagi tampil di rapat dewan direksi. Tak bisa lagi muncul di acara peluncuran proyek. Bahkan, karyawan baru enggan menatapku saat aku lewat. Aku sudah ke Singapura, Jepang, bahkan Swiss. Dokter di sana bilang ini dermatitis autoimun langka, tapi tak ada obat yang pasti. Mereka hanya bisa menawarkan perawatan paliatif dan tagihan yang membuatku ingin tertawa. Kalau saja aku masih punya keberanian untuk itu. Uangku tak habis, tapi harga diriku sudah hancur berkeping. Hari ini, aku duduk di depan cermin kamar mandi, memegang pisau cukur kecil. Bukan untuk bunuh diri. Aku terlalu sombong untuk itu. Tapi untuk mengelupas kulit mati yang mengelupas seperti cat tembok tua. Tangan gemetar. Air mata jatuh, tapi aku tak mengelapnya. Biarlah asinnya menyengat luka. Biarlah rasa sakit itu mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Meski rasanya seperti sudah mati, telepon berdering. Itu Rakatsioku. Bu Diana, investor dari Dubai membatalkan pertemuan. Mereka bilang, mereka tak nyaman bertemu dengan kondisi ibu sekarang. Suaranya ragu, penuh belas kasihan. Aku menutup telepon tanpa jawaban. Belas kasihan lebih menyakitkan daripada ejekan. Aku bangkit, berjalan ke balkon. Jakarta malam ini begitu indah. Lampu-lampu mobil seperti aliran sungai emas, gedung-gedung menjulang seperti menara mimpi. Tapi aku tak lagi bagian dari mimpi itu. Aku adalah bayangan yang terbuang, lalu kenangan itu muncul. Saat aku masih kecil, sebelum ayahku meninggal dan ibuku menikah lagi, kami pernah liburan ke desa kecil di lereng Gunung Merbabu. Namanya Sumberjati. Udara sejuk, sawah menghijau, dan wajah orang-orangnya damai. Tak ada yang peduli apakah kulitmu mulus atau tidak. Jangan pandang hatimu jujur. Aku tak percaya takhayul. Tapi aku mulai percaya pada keputusasaan esok pagi. Aku memanggil sopir pribadiku. Bawa aku ke Sumberjati, kataku, suara serak tapi tegas. Cari tahu apakah masih ada tabib tradisional di sana. Ia terkejut. Tapi Bu, itu desa terpencil. Tak ada sinyal, apalagi hotel bintang 5. Aku tak butuh bintang 5, jawabku, menatap bayangan diriku di kaca mobil. Aku butuh keajaiban. Perjalanan memakan waktu 8 jam. Dari tol Trans Jawa, lalu jalan provinsi, lalu jalan desa yang berlubang. Setiap guncangan mobil terasa seperti cambuk di wajahku. Tapi aku tak mengeluh. Aku terbiasa mengendalikan rasa sakit. Dulu di ruang rapat, sekarang di tubuh sendiri. Saat matahari terbenam, kami tiba di Sumberjati. Desa itu masih seperti dalam kenanganku. Rumah-rumah joglo beratap ijuk, anak-anak bermain di halaman dengan layangan, dan bau kayu bakar bercampur bunga melati di udara. Tapi sesuatu berubah. Aku tak lagi anak kecil yang polos. Aku wanita yang kehilangan segalanya, kecuali keangkuhan yang masih melekat seperti luka terbuka. Kami bertanya ke kepala desa tentang tabib. Ia menggeleng. Tabib tua sudah meninggal 5 tahun lalu, tapi ada satu orang yang katanya mewarisi ilmunya. Namanya Benny, tapi dia bukan orang biasa.
Di mana aku bisa menemukannya? Dia sering di pasar pagi. Atau di tempat pembuangan sampah di ujung desa. Dia pemulung. Aku tertawa, suara kering pahit. Pemulung? Kau kira aku akan percaya pada pemulung? Tapi malam itu, di penginapan sederhana yang hanya punya kamar mandi luar dan kasur kapuk, aku tak bisa tidur. Wajahku terbakar. Dan di tengah rasa sakit itu, satu kalimat terus berputar di kepalaku. Kalau kau benar-benar ingin sembuh, kau harus rela kehilangan segalanya, termasuk harga dirimu. Esok paginya, aku memaksa sopirku mengantarkanku ke tempat pembuangan sampah. Dan di sanalah aku pertama kali melihatnya. Seorang pemuda muda, mungkin awal 20-an, berkulit sawo matang, rambut acak-acakan, mengenakan kaos lusuh dan celana compang-camping. Tapi matanya tenang seperti danau di pagi buta. Ia sedang memilah botol plastik, tapi saat melihat mobil mewahku berhenti, ia tak terkejut. Ia hanya menatapku, langsung ke wajahku yang tersembunyi di balik syal sutra mahal. Kau datang untuk sembuh, katanya, bukan sebagai pertanyaan, tapi pernyataan. Aku terhenyak. Siapa engkau? Namaku Benny. Ia berdiri, tingginya hampir menyamai tubuhku yang selalu pakai high heels. Tapi engkau tak akan percaya padaku. Kau terlalu terbiasa percaya pada uang. Aku mendengus. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkanku, aku rela menjadi istrimu. Kata-kata itu keluar begitu saja, sarkastik, penuh ejekan, seolah menertawakan diriku sendiri yang sudah jatuh sejauh ini. Tapi Benny tak tertawa. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa telanjang, bukan karena wajahku yang rusak, tapi karena jiwaku yang busuk. Baik, katanya pelan. Aku terima tantanganmu. Dan di sanalah, di antara tumpukan sampah dan bau busuk, dunia lamaku benar-benar runtuh. Bukan karena penyakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertemu seseorang yang tak peduli pada siapa aku dulu, dan justru melihat siapa aku sebenarnya sekarang. Aku belum tahu bahwa janji itu akan mengikatku selamanya. Aku belum tahu bahwa kesembuhan bukanlah akhir, tapi awal dari penderitaan yang lebih dalam. Yang ku tahu saat itu hanyalah, aku sudah terlalu jauh jatuh untuk berpaling. Dan mungkin inilah jalan satu-satunya. Aku tak pernah menyangka akan kembali ke tempat itu, tempat yang kini ku sebut gerbang kehinaan, hanya 2 hari setelah tantangan bodoh itu kulemparkan. Tapi wajahku tak memberiku pilihan. Luka-luka di pipiku mulai mengeluarkan cairan kekuningan, dan rasa gatalnya seperti ribuan semut menggerogoti tulang pipi. Setiap kali aku mencoba tidur, aku terbangun dengan bantal basah oleh darah dan nanah. Dokter di Jakarta menyarankan rawat inap, tapi aku menolak. Aku tahu, dengan naluri yang tajam seperti dulu saat mengakui sisi perusahaan lawan, bahwa jawabannya bukan di ruang steril rumah sakit, tapi di tempat yang paling kubenci, di antara debu, sampah, dan orang-orang yang tak pernah kulirik seumur hidupku. Sopirku, Pak Harun, mengantar mobilku ke pinggir jalan desa Sumberjati pagi itu. Ibu yakin mau ke sini lagi? Tanyanya ragu, matanya melirik ke arah tumpukan sampah di kejauhan. Aku hanya mengangguk, syal sutra masih menutupi separuh wajahku. Aku tak mau warga desa melihat wajahku yang mengerikan. Bukan karena malu, tapi karena tak tahan melihat tatapan iba mereka. Iba adalah bentuk lain dari penghinaan, dan aku masih terlalu sombong untuk menerimanya. Tapi takdir punya cara jahat untuk merendahkan orang sepertiku. Mobilku mogok tepat di jalan berlubang. 500 meter sebelum tempat pembuangan sampah. Mesin mati total. Pak Harun mencoba menyalakannya berkali-kali, tapi sia-sia. Akinya kena air, Bu. Harus diderek, katanya, wajahnya pucat. Aku menghela napas lalu turun dari mobil. Udara pagi di lereng Merbabu begitu sejuk. Harum dengan aroma padi muda dan kemenyan dari rumah tetangga yang sedang selamatan. Tapi aku tak bisa menikmatinya. Aku hanya merasa terjebak. Dan di sanalah dia muncul. Benny ia datang berjalan santai dari arah sungai kecil, membawa karung goni penuh botol plastik dan kaleng bekas. Kakinya telanjang, berlumpur, tapi langkahnya tegap. Rambutnya acak-acakan tertiup angin, tapi matanya tetap tenang seperti danau yang tak pernah bergelombang. Ia melihat mobilku, lalu menatapku. Tak ada ekspresi terkejut, tak ada rasa ingin tahu berlebihan. Hanya pengertian. Mogok? Tuh tanyanya datar. Bukan urusanmu, jawabku kasar, berusaha menyembunyikan suara gemetarku. Ia tak tersinggung. Malah berjalan mendekat, lalu membungkuk memeriksa mesin mobil.
Tangannya kotor, tapi gerakannya cekatan. Aki 5. Tapi bisa diperbaiki sementara dengan jumper dari motor. Ia menunjuk sepeda motor butut di pinggir jalan. Miliknya, ternyata. Aku tertawa sinis. Kau kira aku mau mobilku disentuh tangan kotor pemulung? Eberau perlahan menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya yang tak kuduga. Bukan kemarahan, tapi kekecewaan. Kau pikir aku peduli pada mobil mewahmu? Katanya pelan. Aku hanya ingin membantu, tapi kau bahkan tak bisa menerima bantuan tanpa merasa lebih tinggi. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, bukan karena kasar, tapi karena benar. Sebelum aku sempat menjawab, ia berjalan menjauh. Tapi tiba-tiba berhenti, lalu menoleh. Kalau kau benar-benar ingin sembuh, datanglah ke gubukku sore ini. Di ujung sawah dekat pohon beringin tua. Tapi jangan bawa mobil mewah. Jangan bawa uang. Bawa saya hatim, kalau engkau masih punya. Lalu ia pergi. Meninggalkanku berdiri di tengah jalan desa dengan wajah yang terbakar. Bukan hanya oleh penyakit, tapi oleh rasa malu yang pertama kali kurasakan sejak lama. Sore itu, aku datang. Berjalan kaki, tanpa syal, tanpa makeup, tanpa ilusi. Desa Sumberjati di senja hari seperti lukisan klasik. Langit jingga memantul di genangan sawah, anak-anak pulang sekolah sambil tertawa, dan asap dapur mengepul dari atap ijuk. Aku merasa seperti alien, asing tak pada tempatnya. Tapi anehnya, tak ada yang menatapku dengan aneh. Mereka hanya tersenyum ramah, seolah aku bagian dari desa ini sejak dulu. Gubuk beni sederhana, dinding anyaman bambu, atap rumbia, lantai tanah yang disapu bersih. Di depannya, ada tungku kecil tempat air mendidih di atas periuk tanah. Ia sedang duduk di atas tikar pandan, mengiris daun-daun hijau dengan pisau kecil. Ia tak menyapaku, tapi menunjuk tikar di sebelahnya. Duduk, aku duduk, ragu-ragu. Bau herbal, jahe, temulawak, daun sirih menguar dari periuk. Ini obatnya? Tanyaku. Belum, jawabnya. Ini hanya awal. Penyakitmu bukan di kulit, tapi di hati. Aku nyaris meledak. Jangan bicara seperti dukun. Aku butuh obat, bukan nasihat moral. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Kalau kau datang hanya untuk obat, kau akan pulang dengan luka yang sama. Tapi kalau kau datang untuk berubah, mungkin kau bisa sembuh. Aku ingin pergi. Tapi kakiku tak bergerak. Karena di balik kemarahanku, ada suara kecil yang berbisik. Dia benar. Baik, kataku akhirnya, suara serak. Apa yang harus kulakukan? Bantu warga desa besok pagi. Masak di dapur umum untuk anak yatim. Bersihkan selokan di belakang masjid. Ajari anak-anak membaca. Dan jangan sebut siapa dirimu dulu. Aku terkejut. Kau mau aku jadi relawan? Kau mau sembuh atau tidak? Balasnya tajam. Aku menggigit bibir. Ini hinaan terbesar dalam hidupku. Seorang CEO dipaksa jadi pelayan desa. Tapi aku mengangguk malam itu. Aku tidur di gubuk kecil di samping rumah Benny, milik neneknya yang sudah meninggal. Kasurnya hanya tikar dan selimut katun tipis. Tak ada AC, hanya suara jangkrik dan angin malam. Aku tak bisa tidur. Wajahku perih. Tapi yang lebih perih adalah pikiranku. Siapa sebenarnya Benny ini? Ia bicara seperti filsuf, tapi hidup seperti gelandangan. Ia tak meminta uang, tak meminta kekuasaan. Bahkan ketika aku menawarkan cek kosong tadi siang, ia hanya tertawa dan berkata, uangmu tak bisa membeli ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku pernah tulus dalam hidupku? Aku selalu menggunakan kecantikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, selalu menginjak orang yang di bawahku, selalu percaya bahwa dunia ini milikku, karena aku layak. Tapi sekarang, di tengah desa yang sunyi ini, di antara orang-orang yang tak punya apa-apa tapi saling berbagi nasi, aku mulai meragukan semua itu. Esok pagi, aku bangun sebelum matahari terbit. Mandi di sumur, pakai air dingin yang menusuk tulang, lalu pergi ke dapur umum dengan daster pinjaman dari ibu tetangga. Sederhana, berwarna coklat tanpa hiasan. Rambutku diikat asal. Tak ada cermin. Tak ada makeup. Hanya aku. Ada luka di wajahku yang kini terasa seperti cermin jiwa yang retak. Di dapur umum, ibu-ibu desa menyambutku dengan senyum hangat. Mereka tak tahu siapa aku. Mereka hanya tahu aku anak muda dari kota yang mau bantu. Kami cicir beras ke mengupas bawang mengaduk bubur. Tanganku melepuh. Punggungku pegal. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa damai.
Saat kembali ke gubuk Benny sore itu, ia sedang duduk di bawah pohon beringin, memandangi matahari terbenam. Bagaimana? Tanyanya tanpa menoleh. Aku lelah, jawabku jujur. Tapi hatimu lebih ringan, kan? Aku tak menjawab. Tapi diam-diam, aku tahu ia benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak setahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. Wajahku belum sembuh. Tapi mungkin hatiku mulai belajar caranya. Minggu pertama di Sumberjati terasa seperti hukuman, tapi juga seperti pembersihan. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, mandi di sumur dengan air yang menusuk tulang, lalu berjalan ke dapur umum desa. Di sana, aku mencuci beras untuk sarapan puluhan anak yatim, mengupas bawang merah sampai mataku pedih. Bukan hanya karena bawang, tapi karena rasa malu yang masih tersisa. Dan mengaduk bubur di kuali besar yang beratnya hampir separuh tubuhku. Tanganku yang dulu hanya memegang pena emas dan gelas anggur kini melepuh, kasar, dan penuh retakan. Tapi anehnya, aku tak membencinya. Ibu-ibu desa tak pernah menanyakanku dari mana asal atau pekerjaanku. Mereka hanya memanggilku Dian dan menyuruhku, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Mereka memberiku teh jahe hangat setiap sore, dan kadang menyelipkan pisang goreng ke dalam tas kainku. Tak ada pamrih, tak ada ekspektasi. Hanya kebaikan murni, hal yang asing bagiku, yang dulu mengukur setiap hubungan dengan untung rugi. Benny tak pernah datang ke dapur umum. Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemulung, mengumpulkan botol, kaleng, kardus bekas dari rumah ke rumah. Tapi setiap sore, ia selalu menungguku di bawah pohon beringin tua, tempat kami pertama kali bicara tanpa ejekan. Di sanalah ia mulai memberiku pelajaran yang tak pernah kuduga. Hari ini, kau lihat Bu Surti? Tanyanya suatu sore sambil mengunyah daun sirih. Aku mengangguk. Bu Surti adalah janda tua yang tinggal sendirian, kakinya lumpuh sejak 5 tahun lalu. Aks membantunya menyapu halaman setiap Rabu. Kau tahu kenapa ia masih tersenyum meski hidupnya susah? Aku tak tahu, jawabku jujur. Karena ia percaya bahwa setiap hari adalah anugerah. Bahkan hari ketika ia tak bisa berjalan pun, aku diam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk lebih dalam daripada presentasi strategi bisnis terbaik yang pernah kudengar. Penyakitmu, lanjutnya, menatap wajahku yang masih tertutup luka, bukan hanya soal kulit. Ini ujian. Ujian untuk melihat apakah kau masih bisa mencintai orang lain setelah kehilangan cinta pada dirimu sendiri. Aku ingin membantah, tapi lidahku terasa berat. Karena di lubuk hati aku tahu ia benar. Selama ini, aku mencintai diriku karena aku cantik, sukses, dikagumi. Tapi sekarang, tanpa itu semua, siapa aku? Pada hari ke-10, Benny akhirnya membawaku ke belakang gubuknya. Di sana, ia punya kebun kecil, tanaman obat yang dirawat dengan penuh kasih, daun sambiloto, temulawak, kunyit, daun pepaya muda, dan bunga telang. Ia memetik beberapa helai, lalu menumbuknya di atas batu datar dengan lesung kayu. Inilah awal ramuannya, katanya. Tapi Midaran kabar Minsi akan menyembuhkanmu dalam semalam. Apa bedanya dengan krim mahal yang kubeli di Swiss? Tanyaku, tak bisa menahan nada sinis yang mulai memudar. Bedanya, ia menjawab sambil menuangkan air panas ke dalam mangkuk tanah liat. Krim itu hanya menyentuh kulitmu. Ramuan ini menyentuh niatmu. Ia menyuruhku mencuci wajah dengan air rebusan itu setiap pagi dan malam. Rasanya perih, seperti ribuan jarum menusuk luka terbuka. Aku menjerit pertama kali, tapi Benny hanya berkata, rasa sakit itu membersihkan, biarkan. Dan ajaibnya, pada hari ketiga, luka di pipiku mulai mengering. Bukan sembuh total, tapi cukup untuk membuatku bisa menatap cermin tanpa menangis. Warna kemerahan memudar. Kulit mati mulai mengelupas, digantikan lapisan baru yang masih sensitif. Tapi utuh, aku menangis malam itu, bukan karena sakit, tapi karena harapan. Esok paginya, aku berlari ke gubuk Benny. Ini bekerja. Ini benar-benar bekerja. Ini tersenyum, tapi tak terkejut. Karena kau mulai jujur pada dirimu sendiri. Tapi yang lebih mengejutkanku bukanlah perubahan fisik, melainkan perubahan di dalam. Aku mulai menikmati kehidupan desa. Aku suka duduk di teras rumah Mbah Wari, nenek tua yang sering bercerita tentang legenda Gunung Merbabu. Aku suka mendengar anak-anak desa tertawa saat aku mengajar mereka membaca. Aku bahkan mulai membantu Benny mengumpulkan sampah. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin tahu bagaimana seseorang bisa hidup tanpa ambisi,
tanpa keinginan untuk lebih. Suatu sore saat kami duduk di tepi sungai kecil, aku bertanya, "Kenapa kau mau membantuku? Aku bahkan mengejekmu. Aku sombong, aku egois." Benny diam lama. Lalu ia berkata, "Dulu aku hampir mati kelaparan di kota. Umurku baru 12 tahun. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan bus. Aku jadi gelandangan. Sampai suatu hari, seorang tabib tua menemukanku di emperan toko. Ia membawaku ke desa ini, merawatku, mengajariku ilmu penyembuhan alami. Sebelum ia meninggal, ia berkata, 'Jika kau diselamatkan, selamatkanlah orang lain, tanpa syarat.' Tanpa pamrih, ia menatapku. Aku tak tahu apakah kau layak diselamatkan waktu itu, tapi aku tahu kau butuh kesempatan." Aku terdiam. Air mata menggenang, bukan karena kasihan padanya, tapi karena malu pada diriku sendiri. Selama ini aku mengira dunia ini hitam putih. Kaya versus miskin, sukses versus gagal, cantik versus buruk rupa. Tapi Benny mengajarkanku bahwa yang paling penting bukanlah apa yang kau miliki, tapi apa yang kau berikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa. Bukan doa formal seperti dulu di gereja saat masih kecil, tapi bisikan jujur dari hati yang mulai terbuka. "Tuhan, jika ini ujian, tolong bantu aku lulus." Bukan sebagai Diana Pramudia, CEO, tapi sebagai manusia biasa yang belajar mencintai. Esok pagi, ketika aku mencuci wajah dengan ramuan itu, kulitku terasa lebih halus. Dan di cermin kecil yang kupinjam dari Mbah Wari, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan kecantikan luar, tapi kedamaian dalam. Aku belum sembuh sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. 2 minggu berlalu sejak aku pertama kali mencuci wajah dengan ramuan Benny. Dan kini, ketika aku menatap cermin kecil di gubuk Mbah Wari, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Bukan karena wajahku kembali sempurna, masih ada bekas kemerahan di pelipis, dan kulitku masih sensitif, tapi karena ekspresi di mataku berubah. Dulu, mataku penuh ambisi, perhitungan, dan kecurigaan. Sekarang ada kelembutan di sana. Ada keheningan yang dulu ku benci, tapi kini ku dambakan. Warga desa mulai memanggilku Mbak Dian dengan suara hangat. Anak-anak kecil menarik tanganku saat pulang sekolah, memintaku membacakan dongeng. Bahkan Bu Surti, janda tua yang lumpuh itu, memberiku selendang tenun buatannya. "Supaya kau merasa seperti punya keluarga di sini," katanya sambil tersenyum gusi. Aku memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, pelukan itu bukan strategi sosial, tapi ungkapan tulus. Tapi di balik kedamaian ini, sesuatu masih mengganjal. Aku belum menyebut janji itu. Janji gila yang kulemparkan di tengah amarah dan keputusasaan. Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku rela jadi istrimu. Aku menghindarinya. Setiap kali Benny menatapku terlalu lama, aku buru-buru beralih ke topik lain. Setiap kali ia menyentuh lenganku, secara tidak sengaja saat menyerahkan mangkuk ramuan, aku menarik tangan seolah terbakar. Bukan karena takut, tapi karena malu. Maleman kau bahwa saya mungkin harus menepati janji itu. Pada seorang pemulung, ya Benny masih pemulung. Ia tetap mengenakan kaos lusuh, celana compang-camping, dan sepatu butut yang solnya hampir lepas. Tapi kini aku tak lagi melihatnya sebagai orang rendahan. Aku melihatnya sebagai manusia utuh, jujur, tenang, penuh prinsip. Tapi tetap, ia bukan pasangan yang layak untuk Diana Pramudia, CEO Pramudia Land. Dunia bisnisku tak akan pernah menerimanya. Media akan menjadikanku bahan tertawaan selamanya. Dan di sanalah ego itu kembali menggerogoti. Hari itu, saat aku sedang mengajar anak-anak membaca di balai desa, ponselku berdering. Aku hampir lupa aku masih membawanya. Baterainya habis sejak seminggu lalu karena tak ada colokan listrik yang stabil. Tapi hari ini, aku sempat mengisi daya di warung Pak Jumadi yang punya genset kecil. Layar menampilkan nama yang membuat jantungku berdebar. Raka Chio Pramudia Land. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Hello, Bu Diana!" Suaranya lega. "Syukurlah ibu masih hidup. Kami sudah mencoba menghubungi ibu selama 2 minggu. Aku tersenyum getir. "Aku baik-baik saja, Raka. Lebih baik dari yang kau kira. Bu, kami punya kabar penting. Investor dari Dubai, mereka mau kembali. Tapi dengan syarat, ibu harus tampil di acara peluncuran proyek Merbabu Heights minggu depan." Mereka bilang, mereka dengar ibu sudah sembuh. Aku terdiam. "Merbabu Heights? Itu proyek di kaki Gunung Merbabu?" "Iya, Bu.
Tepat di sebelah barat Desa Sumberjati. Kami sudah beli lahan seluas 200 hektar. Ini proyek terbesar tahun ini. Darahku membeku. Mereka akan menggusur desa ini. Menghancurkan sawah, rumah joglo, pohon beringin tua tempat aku dan Benny duduk setiap sore. Semua demi villa mewah dan resort eksklusif. Budiana, apakah ibu bersedia kembali? Aku menatap anak-anak di depanku. Wajah polos mereka penuh harap saat membaca huruf A. Di luar, Benny sedang memperbaiki atap rumah Mbah Wari yang bocor. Desa ini memberiku kembali jiwaku. Dan sekarang perusahaanku akan menghancurkannya, tapi aku juga tahu, ini kesempatan untuk kembali ke dunia yang kumiliki. Dunia yang mengenal Diana Pramudia sebagai ratu properti, bukan sebagai wanita yang tinggal di gubuk tanah dan mencuci beras setiap pagi. Berikan aku 1 hari untuk memutuskan, kataku pelan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda gubuk, memandangi bulan purnama yang menyinari sawah. Benny duduk di sebelahku diam. Ia tahu sesuatu terjadi. Aku ditawari kembali ke Jakarta, kataku akhirnya. Ia mengangguk. Kau akan pergi, bukan pertanyaan, pernyataan. Aku belum memutuskan, dustaku. Ia menatapku, matanya tajam tapi tak menuduh. Kau tahu, ramuan itu bukan hanya menyembuhkan kulit. Ia juga menguji niat. Kalau kau pergi tanpa menepati janji, penyakitmu akan kembali. Aku menoleh, terkejut. Apa maksudmu? Janji itu ikatan. Bukan hanya antara kita, tapi antara hatimu dan kebenaran. Kalau kau mengingkarinya, tubuhmu akan tahu. Aku tertawa, tapi suaranya rapuh. Kau bicara seperti tukang sihir. Bukan sihir, katanya tenang. Hanya hukum alam. Ketulusan itu punya kekuatan. Kepalsuan punya konsekuensi. Aku diam. Karena di lubuk hati, aku tahu ia benar. Esok paginya aku memutuskan, aku akan kembali ke Jakarta, tapi bukan untuk selamanya. Aku akan negosiasi ulang proyek Merbabu Heights. Aku akan selamatkan desa ini. Dan setelah itu, ku akan kembalikan Siri. Untuk menyelesaikan apa yang kau mulai, aku pamit pada warga desa dengan air mata. Mereka memberiku bungkusan nasi dan telur rebus untuk di jalan. Benny tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyerahkan botol kecil berisi ramuan terakhir. Gunakan ini setiap malam. Sejak 6, kejujuranmu adalah obatmu. Aku mengangguk, lalu pergi tanpa berbalik. Tapi yang tak kukatakan, yang kupendam dalam hati adalah, aku hanya bercanda waktu itu. Aku tak mungkin benar-benar menikah denganmu. Dan di sanalah, tanpa kusadari, benih kehancuranku mulai tumbuh kembali. Jakarta menyambutku dengan gemerlap yang dulu kusebut rumah. Tapi kali ini, cahaya lampu kota terasa menusuk, bukan memeluk. Aku kembali ke apartemenku di lantai 42. Marmer masih mengilap, jendela masih memperlihatkan lautan lampu, tapi sesuatu terasa hampa. Aku mandi lama, membiarkan air panas mengalir di tubuhku, seolah bisa menghapus debu desa. Dan rasa bersalah yang mulai tumbuh. Wajahku hampir sempurna. Kulitku kembali mulus. Hanya sedikit bekas kemerahan di pelipis kanan yang bisa ditutupi dengan foundation tipis. Aku berdiri di depan cermin rias, mengenakan blazer hitam mahal dan celana panjang rancangan desainer ternama. Diana Pramudia telah kembali. Tapi apakah itu benar-benar aku? Rapat Dewan Direksi berlangsung 2 hari setelah kedatanganku. Aku masuk ruangan dengan langkah tegap, senyum percaya diri, dan suara tegas yang dulu membuat investor gemetar. Mereka bertepuk tangan. Bahkan Raka, yang biasanya kritis, menatapku dengan kagum. Kau terlihat luar biasa, Bu. Karena aku memang luar biasa, jawabku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kata-kata itu terasa seperti topeng. Aku langsung menghentikan proyek Merbabu Heights. Kita akan alihkan lokasi, kataku dingin. Desa itu dilindungi oleh warisan budaya tak benda. Kita tak mau skandal. Mereka protes, tapi aku tak peduli. Aku menggunakan kekuasaanku, bukan untuk keuntungan, tapi untuk melindungi tempat yang menyelamatkanku. Aku pikir itu cukup. Aku pikir aku sudah melakukan hal yang benar. Tapi malam itu, saat aku mencuci wajah dengan ramuan Benny, sesuatu terasa salah. Airnya tak lagi hangat. Ramuannya tak lagi harum. Dan ketika aku menyentuh pipiku, kulitku terasa panas. Anteng panas. Esok pagi aku terbangun dengan bantal basah. Bukan oleh keringat, tapi oleh cairan kekuningan yang mengalir dari wajahku. Aku berlari ke cermin. Dan di sana, aku melihat mimpi buruk yang kembali. Bercak merah menyebar dari pelipis ke pipi, kulit mengelupas, luka terbuka seperti luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Tidak.
Tidak mungkin, teriakku suara parau. Aku menelepon dokter pribadiku. Ia datang dalam 1 jam. Setelah memeriksa wajahnya pucat. Ini lebih parah dari sebelumnya, Bu Diana. Seperti reaksi autoimun yang meledak. Obati aku. Perintahku suara gemetar. Tapi krim, infus bahkan terapi laser semuanya gagal. Dalam 3 hari wajahku kembali seperti neraka. Lebih buruk, lebih menyakitkan. Dan kali ini aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini hukuman. Pada hari keempat, saat aku duduk di gelap, menolak makan, menolak dunia, pintu apartemenku berbunyi. Aku tak mengira siapapun berani datang, apalagi melihat wajahku yang mengerikan. Tapi ketika aku membuka pintu, di sana berdiri Benny. Ia masih mengenakan kaos lusuhnya, tapi kali ini matanya tak lagi tenang. Ada kesedihan di sana dan kekecewaan. Aku tahu kau akan kembali, katanya pelan. Aku tak memanggilmu. Bentakku menutup wajah dengan tangan. Tubuhmu memanggilku, jawabnya. Karena kau mengkhianati janjimu. Aku terdiam. Air mata mengalir bercampur nanah di pipiku. Heartku hanya ingin menyelamatkan desa, kataku. Suara hampir tak terdengar. Tapi kau tak menyelamatkan hatimu, balasnya. Kau pergi tanpa mengucapkan yang sebenarnya. Kau pergi dengan niat menyembunyikan kebenaran. Ramuan itu hidup, Diana. Ia tahu kapan kau berbohong, bahkan pada dirimu sendiri. Aku jatuh berlutut. Apa yang harus kulakukan? Ia menatapku lama, lalu berkata, pilih. Kau bisa tetap di sini, dengan statusmu, kekayaanmu, dan wajah yang hancur selamanya. Atau, kau bisa kembali ke desa, menepati janjimu denganku, dan sembuh sepenuhnya. Tapi kali ini harus tulus, tanpa rencana cadangan. Tanpa nanti aku kembali ke Jakarta. Hanya, aku mengangkat wajahku, yang kini benar-benar rusak dan menatap matanya. Di sana aku tak melihat nafsu, ambisi, atau dendam. Aku hanya melihat kasih, tapi ego itu masih berteriak. Kau CEO! Kau tak bisa menikah dengan pemulung. Dunia akan menertawakanmu. Namun di balik teriakan itu, ada suara lain, lembut tapi tegas. Apakah dunia itu lebih penting daripada jiwamu yang utuh? Aku menangis, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya aku dihadapkan pada pilihan yang tak bisa kuhindari dengan uang, kekuasaan, atau kecantikan. Kalau aku menikah denganmu, bisiku ya ptena kau ingin gamdarmer. Hanya satu hal, jawabnya. Jangan pernah berbohong lagi pada dirimu, padaku, atau pada dunia. Aku menunduk. Lalu, perlahan, aku mengangguk. Bukan karena aku ingin sembuh, tapi karena aku tak tahan lagi hidup dalam kepalsuan. Malam itu, Benny memberiku ramuan baru. Lebih pahit, lebih hangat. Ini akan menyakitkan, katanya. Tapi rasa sakit ini membersihkan sisa kepalsuanmu. Aku meminumnya tanpa ragu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa mimpi karena aku akhirnya berhenti berlari. Pernikahan kami diadakan di halaman rumah Mbah Wari, di bawah pohon beringin tua yang daunnya berbisik seperti doa. Tak ada karpet merah, tak ada fotografer ternama, tak ada gaun pengantin berlapis sutra. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dibuat oleh ibu-ibu PKK desa dari kain mori lokal, dengan kain batik tulis motif parang yang melambangkan keteguhan. Rambutku diikat sanggul rendah, dihiasi bunga melati segar yang dipetik Benny sendiri dari pekarangan rumahnya. Aku tak memakai makeup. Tak perlu. Wajahku kini bersih, bukan karena sempurna, tapi karena damai. Benny mengenakan beskap coklat tua, pinjaman dari Pak Lurah, dengan belangkon hitam yang sedikit longgar di kepalanya. Ia terlihat tampan, bukan dalam arti glamor, tapi dalam arti utuh. Seorang pria muda yang tahu siapa dirinya dan tak perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Upacara pernikahan berlangsung sederhana, sesuai adat Jawa Tengah. Ada siraman, ada balangan suruh, ada tembang dolanan yang dinyanyikan anak-anak desa. Saat kami saling mengikat janji di depan sesepuh desa, tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ini bukan akhir dari penderitaanku, tapi awal dari kehidupan yang benar-benar kumiliki. Tapi dunia luar tak peduli pada keindahan kesederhanaan ini. 2 hari setelah pernikahan, berita itu meledak di media sosial. CEO properti cantik menikah dengan pemulung. Skandal atau cinta sejati? Foto-fotoku dari masa jaya hingga wajahku yang rusak, lalu gambar pernikahan sederhana kami menjadi viral.
Netizen membanjiri kolom komentar dengan ejekan, "Kena karma sombong." Mau sembuh rela jadi istri gelandangan. No Pramudia Land bangkrut, CEO jual diri. Aku tak membuka ponsel selama seminggu, tapi Raka menelepon, suaranya patah. Bedayana, saham kita anjlok 60%. Investor mundur. Bahkan klien lama bilang mereka tak nyaman bekerja dengan perusahaan yang dipimpin wanita yang menikah dengan orang seperti itu. Aku menarik napas dalam. Kalau mereka tak nyaman dengan manusia, biarkan mereka pergi. Tapi perusahaan ini warisan ayah ibu. Dan kemanusiaanku adalah warisan yang lebih berharga, jawabku pelan. Kehidupan pernikahan kami dimulai tanpa drama. Hanya kebersamaan yang sunyi tapi penuh makna. Kami tinggal di gubuk Beni yang diperbaiki warga desa sebagai hadiah pernikahan. Aku belajar menanak nasi di tungku, mencuci baju di sungai, dan menyapu halaman dengan sapu lidi. Beni tetap menjadi pemulung di pagi hari, lalu membantu warga memperbaiki atap atau menggali sumur di siang hari. Di malam hari, kami duduk di beranda, minum wedang uwu, dan berbicara tentang hal-hal kecil, cuaca, panen padi, mimpi anak-anak desa. Tapi yang paling mengejutkanku bukanlah kehidupan sederhana ini, tapi bagaimana aku mulai menikmatinya. Suatu sore, saat aku sedang menggoreng tempe di dapur tanah, seorang ibu muda datang membawa anaknya yang demam. "Mbak Dian, katanya ibu sekarang bisa bikin ramuan seperti Mas Beni?" Aku terkejut. Aku? Aku belum belajar. Tapi ibu istri Mas Beni pasti tahu sesuatu. Aku menatap Beni yang sedang duduk di luar memperbaiki sandal jepit. Ia mengangguk pelan, bukan karena percaya padaku, tapi karena percaya bahwa aku bisa belajar. Malam itu, aku duduk di sampingnya, meminta diajari. Ia tak memberiku resep instan. Ia mengajakku ke kebun obatnya, menunjukkan setiap tanaman, menjelaskan khasiatnya. Watspi mengajariku cara meracik dengan hati, bukan hanya tangan. Ramuan ini tak bekerja karena bahan-bahannya, katanya, sambil menumbuk kunyit, tapi karena niat orang yang membuatnya. Kalau kau membuatnya dengan kasih, ia akan menyembuhkan. Aku menatap tangannya. Kasar, penuh luka, tapi gerakannya penuh kelembutan. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami. Kekuatan Beni bukan pada ilmunya, tapi pada hatinya yang tak pernah meminta balasan. Beberapa minggu kemudian, aku membuka warung kecil di depan gubuk kami. Warung Sehat Sumberjati. Menjual jamu tradisional, bubur kacang hijau, dan nasi bungkus untuk warga. Aku tak memasang harga. Warga membayar sesuai kemampuan. Ada yang bayar dengan uang receh. Ada yang bayar dengan telur ayam. Ada yang hanya bilang terima kasih. Dan di sanalah, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kudapatkan di ruang direksi. Rasa dihargai bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena apa yang kuberikan. Tentu masih ada rasa malu, masih ada keraguan. Tapi setiap kali aku melihat wajah Beni, tenang, setia, tak pernah menuntut. Aku tahu, aku membuat pilihan yang benar. Dunia membenciku karena menikahi seorang pemulung. Tapi di desa kecil ini, aku akhirnya belajar. Cinta sejati bukan tentang status, tapi tentang keberanian untuk menjadi manusia biasa. Bersama manusia biasa. Hujan turun deras malam itu. Hujan pertama sejak musim kemarau berakhir. Suara genting atap rumbia berdentum seperti gendang, dan angin membawa aroma tanah basah yang khas. Aku duduk di tikar pandan, memeluk lutut, menatap api kecil di tungku yang hampir padam. Beni sedang di luar, memperbaiki talang air yang bocor. Ia tak pernah mengeluh, bahkan saat hujan mengguyur tubuhnya yang hanya berlindung di balik kaos lusuh. Sejak menikah dengannya, aku mulai melihat hal-hal kecil yang dulu kulewatkan. Cara ia menunduk saat berbicara dengan orang tua, senyumnya yang tak pernah dipaksakan, dan matanya yang selalu menatap lurus, seperti tak pernah berbohong seumur hidup. Tapi ada satu hal yang masih menjadi misteri bagiku. Siapa sebenarnya Beni? Ia bukan sekadar pemulung. Itu jelas. Tapi dari mana ia belajar semua ini? Mengapa ia begitu tenang menghadapi dunia yang kejam? Dan mengapa ia rela mengikat hidupnya denganku, wanita sombong yang dulu mengejeknya? Malam itu, setelah Beni kembali dan mengganti bajunya yang basah, aku memberanikan diri bertanya. "Ceritakan tentang masa kecilmu," kataku pelan. Sambil menyodorkan secangkir wedang jahe hangat, ia diam sejenak menatap api di tungku. "Lalu Kat, untuk pertama kalinya sejak kami menikah,
Ia mulai bercerita. Aku lahir di Jakarta. Ayahku tukang becak, ibuku penjual gorengan di depan stasiun. Kami tinggal di kolong jembat, di antara sampah dan asap knalpot. Tapi kami bahagia, karena kami punya satu sama lain. Suara hujan seolah meredam, memberi ruang bagi kenangannya. Saat aku berumur 8 tahun, ayahku tertabrak truk. Ia meninggal di tempat. Ibuku jatuh sakit, depresi berat. 2 tahun kemudian ia bunuh diri dengan minum racun serangga. Aku jadi yatim piatu di usia 10 tahun. Aku menahan napas. Tanganku gemetar memegang cangkir. Aku hidup di jalanan. Mencuri roti, tidur di emperan toko, dihajar preman, diusir polisi. Sampai suatu malam, di musim hujan seperti ini, aku hampir mati kedinginan di depan apotek. Tubuhku lemah, perutku kosong, dan aku sudah menyerah. Ia menatapku, matanya berkilat dalam cahaya redup. Tapi malam itu, seorang lelaki tua menemukanku. Ia mengenakan jubah compang-camping, tapi matanya seperti melihat jauh ke dalam jiwaku, yang membawaku ke sini, ke Sumberjati. Merawatku selama berbulan-bulan. Memberiku makan, pakaian, dan yang paling penting, harapan. Siapa dia? Tanyaku, suara serak. Namanya Mbah Wiro. Ia tabib tradisional terakhir dari aliran Sang Hyang Waras. Ajaran kuno Jawa yang percaya bahwa penyakit fisik adalah cermin ketidakseimbangan batin. Ia mengajariku meracik ramuan, membaca tanda alam, dan yang paling penting, menyembuhkan tanpa pamrih. Aku teringat ramuan yang menyembuhkanku, dan bagaimana ia kembali kambuh saat aku berbohong. Jadi, itulah asalnya. Benny mengangguk. Sebelum ia meninggal, Mbah Wiro memintaku berjanji di depan arca leluhur. Jika kau diselamatkan, selamatkanlah orang lain. Tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan. Karena penyembuhan sejati hanya terjadi ketika hati pemberi dan penerima sama-sama tulus. Aku terdiam lama. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena malu. Selama ini aku mengira Benny membantuku karena ia ingin sesuatu dariku. Uang, status, atau bahkan balas dendam. Tapi ternyata ia hanya menjalankan janji suci yang diwariskan dari seorang tabib tua yang menyelamatkan nyawanya. Kenapa kau tak pernah bercerita sebelumnya? Oh, tanyaku. Karena kisahku bukan tentang siapa aku dulu. Jawabnya tenang. Tapi tentang siapa aku dipanggil untuk menjadi. Aku menatapnya. Suamiku, pemulung desa, pewaris ilmu kuno, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kecil di hadapannya. Bukan karena status atau kekayaan, tapi karena kedalaman jiwanya. Apakah kau pernah membenci dunia? Tanyaku pelan. Ia tersenyum. Senyum yang penuh kedamaian. Dulu ya, tapi Mbah Wiro mengajariku. Kebencian itu seperti racun yang kau minum, berharap orang lain yang mati. Aku memilih melepaskannya. Malam itu, setelah hujan reda dan bulan muncul di balik awan, aku berbaring di sampingnya, mendengar napasnya yang tenang. Ada di keheningan itu aku membuat keputusan dalam hati. Aku tak hanya akan menjadi istrinya. Aku akan menjadi penjaga warisan itu bersamanya. Karena dunia mungkin melihatnya sebagai pemulung. Tapi aku tahu, ia adalah penjaga terakhir dari cahaya yang hampir punah di zaman ini. 3 bulan berlalu sejak pernikahanku dengan Benny. Wajahku kini benar-benar pulih. Lebih dari sekadar mulus, ia memancarkan cahaya yang tak pernah kumiliki di masa jayaku. Aku tak lagi menghitung hari berdasarkan rapat dewan direksi atau fluktuasi saham, tapi berdasarkan musim. Kapan padi dipanen, kapan bunga telang mekar, kapan anak-anak desa libur sekolah. Warung kecilku berkembang menjadi pusat kecil pemberdayaan. Ibu-ibu desa mulai belajar membuat jamu kemasan dan kami menjualnya ke kota terdekat dengan label Sehat Alami Sumberjati. Aku merasa damai. Tapi damai itu, seperti embun pagi, rapuh di bawah terik godaan. Pagi itu, saat aku sedang mengajar anak-anak membuat sabun dari minyak kelapa, sebuah mobil hitam mewah melaju pelan melewati jalan desa yang berlubang. Mobil itu berhenti tepat di depan warungku. Jendela elektrik turun perlahan, dan di baliknya muncul wajah yang membuat jantungku berhenti sejenak. Diana, kata Vincent, mantan mitra bisnisku, sekaligus mantan kekasih sesaat sebelum penyakitku muncul. Ia masih tampan, masih mengenakan setelan Armani, dan masih memancarkan aroma kekuasaan. Aku tak menyangka kau benar-benar tinggal.
Di sini Nira, katanya, matanya menyapu gubukku, warung kecilku, dan Benny yang sedang memperbaiki atap di kejauhan. Dengan dia, aku menegakkan punggungku. Ada apa, Vincent? Ia tersenyum sinis lalu keluar dari mobil. Aku datang dengan tawaran. Ia menyerahkan amplop coklat tebal. 2 miliar rupiah, tunai. Transfer hari ini. Cukup untuk hidup mewah seumur hidup, bahkan tanpa perusahaan. Aku tak menyentuh amplop itu. Untuk apa? Cerai dari pria itu, katanya, suara rendah tapi tajam. Kembali ke Jakarta. Kau bisa ambil alih kembali Pramudia Land. Kami sudah siapkan skema restrukturisasi. Dunia akan lupa. Media bisa dibayar. Kau bisa kembali jadi ratu properti yang dulu. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat bayangan diriku dulu. Ambisius, haus kekuasaan, percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, bahkan harga diri. Dan kalau aku menolak, tanyaku, maka kau akan mati di sini, jawabnya dingin. Sebagai istri pemulung yang dilupakan dunia, apa kau rela hidup seperti ini selamanya? Aku menoleh ke arah Benny. Ia sedang tertawa dengan anak-anak desa yang membantunya membawa genteng. Wajahnya bersih, hatinya tenang. Di sana, aku melihat sesuatu yang tak pernah Vincent miliki. Kebebasan sejati. Tapi malam itu, setelah Vincent pergi, keraguan mulai merayap masuk. 2 miliar. Cukup untuk membangun klinik gratis di desa. Cukup untuk menyekolahkan semua anak yatim di Sumberjati. Cukup untuk membeli kembali hidupku yang dulu. Aku duduk di beranda, memegang amplop itu. Benny duduk di sebelahku, diam. Ia tak bertanya. Ia hanya menatap bulan. Kau boleh mengambilnya, katanya tiba-tiba. Suara tenang. Aku terkejut. Apa? Jika kau merasa itu jalan terbaikmu, ambil. Aku tak akan menghalangi. Tapi, janji kita? Janji itu harus datang dari hatimu, bukan dari rasa terpaksa atau takut kehilangan. Aku menatapnya, air mata menggenang. Kenapa kau begitu mudah melepaskanku? Karena aku mencintaimu, jawabnya pelan. Dan cinta sejati tak pernah memenjarakan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berjalan ke kebun obat Benny, tempat kami pertama kali membuat ramuan bersama. Aku menyentuh daun sambiloto, menghirup aroma temulawak, dan mengingat setiap luka yang pernah kualami, dan setiap kelegaan yang kudapatkan di sini. Esok paginya, wajahku terasa panas. Aku berlari ke cermin kecil di warung, dan di sana, di pipi kiriku, muncul bercak merah kecil. Lalu melebar, lalu mengelupas, penyakit itu kembali. Bukan karena Benny menarik ramuannya, tapi karena aku mulai goyah. Aku menangis di tengah kebun. Bukan karena takut pada luka, tapi karena malu pada diriku sendiri. Aku sudah merasakan kebebasan, tapi masih tergoda oleh rantai emas masa lalu. Benny menemukanku di sana. Ia tak marah. Ia hanya memelukku, erat. Kau masih punya pilihan, bisiknya. Tapi kali ini, pilih dengan hati yang utuh. Aku menatapnya, lalu perlahan berdiri. Aku kembali ke warung, mengambil amplop itu, dan berjalan ke tengah desa, di depan balai pertemuan, di hadapan semua warga. Dengan tangan gemetar, aku merobek amplop itu. Lalu, satu persatu, ku bakar lembaran cek itu dengan korek api. Ini bukan uang, kataku, suara lantang di tengah keheningan desa. Ini godaan untuk mengkhianati diriku sendiri. Asap hitam mengepul ke langit. Warga desa diam, lalu perlahan bertepuk tangan. Anak-anak bersorak. Benny hanya tersenyum, senyum yang tahu aku akhirnya lulus ujian terakhir. Dan malam itu, saat aku mencuci wajah dengan ramuan herbal, luka itu mulai mengering. Karena kali ini, ketulusanku tak lagi goyah. Musim hujan telah berlalu, digantikan oleh matahari pagi yang hangat menyinari sawah Sumberjati yang mulai menguning. Aku duduk di beranda warung, memandangi anak-anak desa berlarian membawa buku tulis. Seragam mereka lusuh, tapi senyum mereka bersih. Di tangan kananku, secangkir wedang uwu hangat. Di tangan kiri, laporan keuangan sederhana dari Yayasan Sehat Sumberjati, nama resmi dari usaha kecil yang kini mulai berkembang pesat. Ya, aku kembali memimpin.
Tapi bukan perusahaan properti yang membangun menara di atas tanah orang lain. Kali ini aku membangun harapan di atas tanah yang memberiku kembali jiwaku. Semuanya dimulai setelah aku membakar cek itu. Seolah alam merespons ketulusanku, wajahku benar-benar sembuh, tak hanya fisik tapi juga batin. Tak ada lagi rasa takut saat bercermin. Tak ada lagi keinginan untuk kembali ke dunia yang dulu kusebut sukses. Aku menemukan makna baru. Sukses bukanlah memiliki segalanya, tapi memberi segalanya yang kumiliki. Dengan sisa aset pribadiku yang kusisihkan sebelum saham Pramudia Land anjlok, aku mendirikan klinik tradisional kecil di sebelah warung. Bukan klinik mewah dengan AC dan resepsionis berdasi, tapi ruangan sederhana dengan tikar pandan, periuk tanah, dan rak kayu berisi botol-botol berisi ramuan herbal. Aku tak menyebut diriku dokter. Aku hanya Mbak Dian yang belajar dari Mas Benny. Dan Benny, suamiku itu tak pernah berubah. Ia tetap bangun sebelum subuh, mengumpulkan sampah, membantu warga, dan di malam hari mengajariku rahasia tanaman obat yang diwariskan Mbah Wiro. Tapi kini, ia tak lagi sendirian. Aku menjadi muridnya, dan lambat laun, mitranya. Bersama, kami mengembangkan program Desa Sehat. Setiap keluarga diajari menanam tanaman obat di pekarangan, ibu-ibu dilatih membuat jamu untuk daya tahan tubuh, dan anak-anak diajari menghargai alam sebagai sumber penyembuhan. Kami tak menolak obat modern, tapi kami percaya bahwa keseimbangan antara ilmu tradisional dan modern adalah kunci kesehatan sejati. Suatu hari, seorang wartawan dari majalah Tempo datang ke desa. Ia pentegur kabar tentang CEO yang jadi tabib desa. Awalnya aku menolak wawancara, tapi Benny meyakinkanku. Ceritamu bisa menginspirasi orang lain untuk kembali ke akar. Jadi aku bercerita, tanpa dramatisasi, tanpa kepahitan. Aku cerita tentang kejatuhan, tentang pertemuan di tumpukan sampah, tentang janji gila yang berubah jadi cinta sejati. Aku tak menyembunyikan masa laluku yang sombong. Justru disitulah letak kekuatan ceritaku. Bahwa siapapun bisa berubah, selama ia mau jujur pada dirinya sendiri. Artikel itu terbit 2 minggu kemudian, dengan judul, Dari Menara Kaca ke Gubuk Bambu, Perjalanan Penyembuhan Seorang Wanita. Yang mengejutkan responsnya luar biasa. Bukan ejekan, tapi surat-surat dari seluruh Indonesia. Ibu rumah tangga yang ingin belajar jamu, dokter muda yang tertarik integrasi pengobatan tradisional, bahkan mantan rekan bisnisku yang meminta maaf dan menawarkan kerja sama filantropi. Aku tak langsung menerima semua tawaran itu. Tapi aku mulai membuka diri, bukan untuk kembali ke dunia lama, tapi untuk membawa nilai desa ini ke dunia luar. Yang paling mengharukan adalah perubahan sikap warga Jakarta terhadap Benny. Dulu, media menyebutnya pemulung yang menikahi CEO. Kini, mereka menyebutnya penyembuh tradisional yang menyelamatkan jiwa. Bahkan, Kementerian Kesehatan mengundang kami untuk berbagi pengalaman dalam forum pengobatan komplementer. Tapi Benny menolak pergi ke Jakarta. Aku milik desa ini, katanya. Kalau ilmu ini harus menyebar, biarlah orang datang ke sini dan belajar dengan rendah hati. Aku tersenyum. Karena di sanalah letak keindahannya. Ia tak pernah ingin terkenal. Ia hanya ingin menjalankan janji. Dan aku kini memimpin Pramudia Land kembali, tapi dengan visi baru. Perusahaan itu tak lagi membangun villa mewah, tapi rumah sehat berbasis ekologi, dengan taman obat di setiap komplek dan pelatihan herbal untuk penghuninya. Saham perusahaan perlahan naik, bukan karena spekulasi, tapi karena kepercayaan publik pada nilai yang kami junjung. Malam ini, saat aku duduk di bawah pohon beringin bersama Benny, aku memandang langit berbintang dan bertanya, apakah kau pernah menyesal memilihku? Ia menatapku, lalu menggenggam tanganku, tangan yang dulu halus kini kasar tapi penuh makna. Kau bukan pilihanku, Diana, katanya pelan. Kau adalah jawaban dari doa Mbah Wiro, bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya bahkan melalui luka. Aku tersenyum. Dan di hatiku, aku tahu, penyembuhan sejati bukan tentang menghilangkan luka, tapi tentang belajar hidup dengan hati yang utuh, meski dunia pernah menghancurkannya. 8 bulan telah berlalu sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di Sumberjati dengan wajah hancur dan jiwa yang lebih hancur lagi. Kini, perutku membulat bukan oleh penyakit, tapi oleh kehidupan. Aku hamil, anak pertamaku. Anak dari cinta yang lahir dari debu, sampah, dan janji gila yang berubah jadi takdir. Pagi ini, seperti biasa, aku duduk di beranda gubuk kami,
yang kini diperluas dengan tambahan ruang untuk klinik herbal, sambil memilah daun sambiloto kering. Benny sedang di kebun, menyiram tanaman obat dengan kaleng bekas yang dihias anak-anak desa. Udara pagi segar, harum dengan aroma melati dan tanah basah setelah hujan semalam. Di kejauhan, suara anak-anak mengaji dari langgar kecil mengalun lembut, seperti doa yang tak pernah putus. Aku menatap tangan Benny dari kejauhan, kasar, penuh luka, tapi gerakannya penuh kasih. Dan aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum syukur. Karena dari semua yang kumiliki dulu, uang, kekuasaan, kecantikan, yang paling berharga kini adalah ketenangan ini. Yayasan Sehat Sumberjati kini dikenal di seluruh Jawa Tengah. Kami tak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga memulihkan harga diri. Ibu-ibu desa yang dulu malu karena miskin, kini bangga menjual jamu racikan mereka. Anak-anak yang dulu malas sekolah, kini bercita-cita jadi tabib atau guru. Bahkan, beberapa mahasiswa kedokteran datang magang di klinik kami, belajar bahwa penyembuhan bukan hanya soal diagnosis, tapi juga empati. Aku tak lagi menyebut diriku CEO. Tapi jika ada yang bertanya siapa aku akan menjawab, aku istri Benny, dan aku murid dari Jalan Pulang ke Hati. Malam ini, saat bulan purnama menyinari halaman, Benny membawaku ke makam Mbah Wiro di bawah pohon beringin tua di ujung desa. Di sana, ia menyalakan dupa dari kemenyan dan menaruh bunga melati di atas nisan batu sederhana. Ini saatnya, katanya pelan. Apa maksudmu? Ia menatapku, matanya berkilat dalam cahaya bulan. Mbah Wiro tak hanya mewariskan ilmu padaku. Ia dear barrister janji, dan janji itu harus diteruskan. Aku terdiam. Kau ingin aku mewarisi ilmu itu? Bukan hanya ilmunya, jawabnya, tapi niat di baliknya. Kau sudah membuktikan bahwa hatimu mampu berubah. Sekarang, kau harus membantu orang lain menemukan jalan mereka, seperti kau dulu dibantu. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena kehormatan. Aku, wanita yang dulu mengukur nilai manusia dari penampilan dan rekening bank, kini dipercaya menjadi penjaga warisan spiritual yang usianya lebih tua dari republik ini. Esok pagi, di hadapan sesepuh desa dan warga Sumberjati, aku secara resmi menerima warisan Mbah Wiro. Tak ada upacara megah, hanya doa dalam bahasa Jawa kuno, penyerahan lesung kayu tua, dan satu kalimat yang kuingat seumur hidup. Sembuhkan tanpa mengharap sembuh, bantu tanpa mengharap balas, karena cahaya sejati lahir dari tangan yang memberi dalam gelap. Beberapa minggu kemudian, seorang ibu muda datang ke klinik dengan anaknya yang demam tinggi. Dokter di kota sudah menyerah. Aku membuat ramuan, daun pepaya muda, kunyit, jahe, dan setetes air mataku yang tulus. Saat aku menyuapkan ramuan itu, Benny berdiri di ambang pintu, tersenyum. Dan di sanalah, di sudut matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku terhenyak. Ia diam-diam mengeluarkan botol kecil dari saku. Botol yang sama seperti yang dulu ia berikan padaku. Lalu, dengan gerakan penuh kasih, ia memberikannya pada anak desa lain yang datang dengan luka borok di kakinya. Aku menatapnya, lalu tersenyum dalam hati. Karena kini aku tahu, Benny tak pernah benar-benar pemulung. Ia adalah pewaris terakhir dari garis keturunan tabib legendaris Nusantara. Penjaga rahasia bahwa penyembuhan sejati bukanlah keajaiban, tapi buah dari hati yang tak pernah berhenti memberi, dan janji itu tak akan pernah mati.